Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita, ayah ibu kita, merekalah yang telah menjemput kita dari langit ke bumi. Guru-guru kita, para ulama yang mewarisi ilmunya para rasul, tugas utamanya adalah mengantarkan kembali kita dari bumi ini ke langit. Itu sebabnya menghormati orang tua itu ada dua. Ada orang tua jasmania, manusia terhebat yang dipilih semesta untuk kelahiran kita, yang telah menjemput kita dari langit ke bumi. Dan satu lagi orang tua kita adalah mereka yang berjasa mengantarkan kembali kita dari bumi ke langit. Di zaman para rasul, di zamannya para nabi, termasuk di zaman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, aku bahagia karena hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa jawaban Rasul? "Jauh lebih bahagia umatku," kata Rasul, "yang hidup tidak sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa pewaris ilmumu yang sesungguhnya?" Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu sebetulnya adalah para pewaris ilmunya para nabi. Apa yang diwariskan para nabi kepada para ulama? Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-49 yang diwariskan itu cuma 3. Ilmu yang pertama yang diwariskan para nabi, para rasul kepada para ulama adalah wa ubriul akmah. Ilmu untuk membuka ketertutupan mata kolbu kita. Saya tidak berbicara hati, saya berbicara kolbu. Karena di Indonesia hati dan kolbu sudah dianggap sama. Dalam bahasa Arab, hati itu adalah kibdah. Kalau kita pergi ke pasar unta di Arab, kalau kita cari hati unta, tidak pernah disebut kolbul jumal, disebutnya kobidul jumal, kibdahul jumal. Jadi hati dengan kolbu adalah dua entitas yang berbeda, yang kemudian itu dianggap sama. Hati itu letaknya dari dada, dari leher ke bawah, sedangkan kolbu tidak di situ. Itu sebabnya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa sesungguhnya kolbu?" turunlah hadis qudsi, dan Allah menyatakan, "Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku." Kolbul mu'min baitullah. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kolbu itu adalah rumahnya Allah. Sebuah lokus pada diri manusia. Di situ Allah memberikan alamat kepada kita. Maka siapa yang sudah tahu kuncinya dan siapa yang sudah tahu pintunya dan bisa membukanya, maka dia bisa berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya. Begitu dia berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya, di situ dia akan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Di situ akan mengalami yang namanya syahadat sejati. Lalu yang kedua, ilmu yang diwariskan oleh para nabi, para rasul kepada para ulama, yang kedua adalah wal abrosho, ilmu untuk menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu bukan panu, penyakit kulit itu bukan kurap, penyakit kulit itu bukan kudis.
Penyakit kulit itu adalah kedangkalan memahami sesuatu. Karena seluruh kebenaran diletakkan dalam hakikat. Dan semua penampakan itu bisa jadi adalah kebohongan. Tetapi kebohongan yang diulang terus menerus bisa jadi suatu saat dianggap sebagai kebenaran. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Jadi semua kebesaran Allah yang ditampakkan di alam makros kosmos itu sudah ada dalam diri kita. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Nabi Ibrahim pernah melakukan pencarian. Diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Yang pertama beliau temukan adalah bintang. Setelah itu menemukan bulan. Dan setelah itu menemukan matahari. Tepat ketika menemukan matahari, apa yang beliau lakukan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bukankah itu yang diabadikan dalam Al-Quran? Tetapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita mengucapkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Cuman katanya dulu Nabi Ibrahim pernah mengucapkan kalimat itu. Apa bedanya kita dengan Nabi Ibrahim? Bedanya tipis. Nabi Ibrahim mengalami pengalaman spiritualnya dulu, tapi kita belum mengalami. Makanya kalimat yang kita ucapkan berulang-ulang tadi sejak saya duduk di sini, anta samsun, anta banjrun, anta nurun fauqun nur. Anta laksana matahari, anta laksana bulan purnama, anta laksana cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti yang ada di dalam miskat. Makanya kitab terakhir Imam Al-Ghazali namanya Mishkatul Anwar. Nur itu tunggal, tapi kalau Anwar berarti gabungan berbagai macam nur, jamak. Mishkatul Anwar adalah relung cahaya. Di mana Mishkatul Anwar? Diletakkan di dalam diri kita. Maka di situ kita akan menemukan misbah. Dan misbah itu diletakkan dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Di mana kaca berada? Di mana kaca berada? Cari kaca dalam tubuh kita. Ada kaca nggak dalam tubuh kita? Ada? Belum menemukan? Subhanallah. Tiap hari kita pakai alat ini. Tiap hari kita pakai melihat. Bukankah kita bisa melihat kalau di sini ada kaca yang bernama lensa? Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu sebagaimana rencananya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang di luar rencananya. Karena semua diciptakan itu karena rencananya. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan. Agar dengan ciptaan kalian bisa mengenalku. Jadi semua ciptaan itu diciptakan hanya untuk satu tujuan. Agar semuanya digunakan untuk mengenalku. Wa ahbabtu an u'rifa. Aku cinta, aku rindu untuk dikenal. Makanya Rasulullah mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya ilmu ketiga yang dititipkan oleh Allah kepada para ulama sepeninggal para nabi dan rasul. Wa uhil mauta.
yaitu ilmu untuk membangkitkan orang yang mati. Tentu saja bukan mati secara fisik, tetapi matinya kesadaran. Membaca la ilaha illallah tidak sadar, membaca la ilaha illa huwa tidak sadar, membaca la ilaha illa anta tidak sadar, membaca la ilaha illa. Banyak yang datang ke pesantren saya hanya menuntun saja membaca la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Tersungkur. Bahkan dalam sekejap bisa melihat singgasananya di dalam dirinya. Hanya satu kerdipan mata. Wallazina utul ilma darajah. Awas, awas. Yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah itu cuman satu-satunya orang. Siapa itu? Beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Tidak pakai atau. Kalau atau itu bisa pilihan. Boleh beriman atau berilmu. Tidak. Beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Quran tidak cerita pengetahuan, tapi Quran cerita ilmu. Hati-hati, pengetahuan dan ilmu dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu informasi, pengetahuan itu katanya. Apa kata orang, apa kata internet, apa kata siapapun itu masih informasi. Sepanjang informasi itu belum menjadi pengalaman pribadi kita. Begitu informasi itu sudah menjadi pengalaman pribadi, itu baru yang namanya ilmu. Quran tidak cerita pengetahuan, tapi Quran cerita ilmu. Pengetahuan dan ilmu dua hal yang berbeda. Jadi sebetulnya ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman rasa. Makanya para bijak, para suci mengatakan, lam yahmadin. Siapa yang tidak mengalami, maka dia tidak akan pernah memahami. Siapa yang tidak mengalami, dia tidak akan pernah bisa memahami. Pemahaman itu bukan apa kata orang, bukan apa kata buku, bukan apa kata ulama, bukan apa kitab suci, tapi kebenaran pemahaman yang sebenarnya adalah apa kata pengalaman kita. Malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin tidak akan pernah paham. Jadi paham itu bukan urusan intelektualitas. Paham itu bukan urusan pikiran. Tapi paham itu adalah urusan kesadaran. Makanya pengetahuan sejati adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Ulangi. Pengetahuan sejati itu adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Begitu kita tahu kalau kita tidak tahu, itulah pengetahuan sejati. Maka siapapun yang tahu kalau dirinya tidak tahu, maka pasti akan mencari tahu. Sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Tetapi orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Maka pengetahuan sejati adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Orang yang merasa dirinya tahu dan merasa dirinya penuh tidak akan ada di sini. Dan orang-orang yang ada di sini saat ini adalah orang-orang yang sadar kalau dirinya mungkin saja belum tahu. Makanya dengan kerendahan hatinya membawa dirinya datang di majelis ilmu ini. Itu sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, gerbangnya hidayah itu adalah di sini.
Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar, dan setelah mendengar dia mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar. Ulaika hadahumullah, dialah orang-orang yang berhak atas hidayah Allah. Dan puncaknya hidayah adalah ulaika hum ulul albab. Dia akan menjadi ulul albab. Sudah tahu ulul albab itu siapa? Siapa ulul albab itu sebetulnya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ulangi. Ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan saya semua. Mengingat dan menyebut dua hal yang berbeda. Ayo. Betul apa tidak? Menyebut, mana alatnya? Mana alat untuk menyebut? Silahkan tunjukkan. Kalau menyebut pakai mana alatnya? Ini menyebut. Mengingat itu bukan di sini. Mengingat itu bukan di sini. Mengingat itu di dalam. Di sebelah mana saya pun tidak tahu. Tapi syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Siapa yang sudah tahu pasti dia bisa mengingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat dulu, tetapi Isra Mi'raj dulu, liko dulu, berjumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah berjumpa dengan jati dirinya, baru beliau bisa mengingat. Maka di Quran dikatakan, fa idza qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Mengingat Allah itu seperti kalian mengingat orang tuamu. Silahkan praktekkan sekarang. Ingat sama orang tua sekarang. Ingat? Ada suaranya? Ada suaranya? Ada suaranya? Ingat sama orang tua sekarang. Ada suaranya? Kan tidak ada suaranya. Betul? Bapak saya namanya Haji Muhammad Komar. Bisa ingat sama bapak saya? Kenapa nggak bisa ingat? Karena nggak kenal. Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Tidak mungkin bisa mengingat kalau tidak tahu. Syarat sahnya ingat harus tahu. Sebutkan sekarang nama orang tua saya berulang kali, 1000 kali di tempat ini. Muhammad Komar, Muhammad Komar, Muhammad Komar. Sampai berbusa mulut kita. Apakah berhasil mengingat bapak saya? Tidak akan berhasil. Karena apa? Karena Muhammad Komar itu adalah tulisan nama bapak saya, bukan bapak saya. Bapak saya datang ke semesta ini tanpa nama. Yang ngasih nama adalah kakek saya. Setuju apa tidak? Ini ngaji dulu dikit, ngaji dulu dikit. Sayang saya datang ke sini kalau nggak ngaji. Ini ngaji beneran nih. Tapi dikit aja ngajinya, nggak usah panjang-panjang. Karena yang paling penting dari semua itu sebetulnya bukan mendengar, mengikuti yang didengar sampai kita mencapai tingkatan ulul albab. Kalau sudah mencapai tingkatan ulul albab, di situ letaknya kenikmatan, di situ letaknya kebahagiaan, di situ letaknya nikmatnya sholat. Banyak anak-anak muda yang datang ke tempat saya sangat-sangat menyepelekan sholat, dan saya tidak pernah marah. Tapi begitu saya ajarkan bagaimana cara sholat yang sebenarnya, menangis ketika sholat, lama ketika sholat, bahkan tidak berhenti sholat, rindu untuk sholat. Kenapa? Karena ayat yang disampaikan dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri, itu dipenuhi syaratnya. Makanya di Quran dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'ukum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka yang suka sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallah, sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka yang suka menipu Allah. Apa artinya menipu? Menipu itu madep wajahnya, tetapi mungkir hatinya.
Madep wajahnya tetapi tidak sama dengan batinnya. Tidak sejalan antara fisiknya dengan batinnya. Itu yang disebut dengan munafik. Wa idza qamu ila shalah, qamu ku salat, dia suka mendirikan salat, tapi salatnya malas. Yura'unan nas, kalaupun dia salat hanya sebatas malu sama manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, bahkan sepanjang salatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit saja mengingat Allahnya, itu sudah munafik. Apalagi yang tidak ingat sama sekali. Inilah pentingnya kita punya kesadaran untuk ini. Oleh karena itu, begitu pertama saya datang ke sini, tadi saya dengar di sini sedang ada simulasi bagaimana memahami kitab kuning dengan cepat. Saya bangga sekali. Bahkan sudah ada ahli-ahlinya tadi ya, dari pesantren Sugiri ya, Sidogiri. Luar biasa. Saya senang sekali. Muncullah anak-anak muda yang kreatif, mengembangkan intuisinya untuk mempermudah sistem pembelajaran. Itu sudah keren sekali, sangat keren sekali. Tetapi kenapa kita sering menyebut kitab yang gundul di pesantren itu namanya kitab kuning? Ada nggak tahu nggak alasannya? Kenapa disebutnya kitab kuning? Itu pertanyaan saya dulu waktu di pesantren. Saya juga lulusan pesantren. Saya tanya kiai saya, "Yai, kenapa kitab ini kok namanya kitab kuning?" Padahal tidak semua yang namanya kitab kuning kertasnya pun warna kuning. Bahkan kesini warna kertasnya nggak kuning lagi, tapi tetap disebut kitab kuning. Coba. Karena kuning itu sebetulnya bahasa spiritual. Kuning itu adalah bahasa spiritual. Perhatikan. Baru saja sebulan yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, bukan? Betul? Bikin apa waktu kemarin? Bikin apa? Bikin kupat, bukan? Kupat itu adalah warisan spiritual dari para sunan, para wali. Coba saya tanya sekarang, kupat itu terbuat dari apa? Unsur yang pertama adalah daun kelapa muda, disebutnya janur. Ada yang mengatakan janur dari bahasa Sanskerta, janur, sejatinya nur. Tapi ada yang mengatakan janur itu ja'a nuron, telah datang cahaya. Cahaya itu kan warnanya kuning. Makanya luarnya janur, dalamnya nas. Nas itu adalah beras yang sudah digodok. Kalau belum digodok masih keras, namanya beras. Tapi kalau sudah lunak, namanya ganti jadi nas. Dari mana itu kok orang tua kita menyebut beras yang sudah digodok namanya nas? Itu diambil dari Quran surat An-Nas. Cerita apa itu? Cerita apa itu? Cerita nas. Ini nas. Cerita manusia. Jadi sejatinya nas adalah nur. Makanya disebutnya berwarna kuning keemasan. Jadi kitab kuning sebetulnya isinya adalah petunjuk untuk mendapatkan cahaya di atas cahaya. Kalau tahu ilmunya begitu. Jadi metode untuk mengertinya sudah ada, metode untuk tahu isinya sudah ada, tinggal sekarang cari metodenya untuk menemukan kitab kuning yang sejati. Karena saat nyawa di kerongkongan sini nanti, itu diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Saat itu kamu harus melihat. Wa antum hina idzin tangdirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Aku sangat dekat dengan kamu. Walakin la tubsirun, tapi kebanyakan manusia saat itu dalam keadaan tidak melihat. Kenapa? Belum ketemu kitab kuning yang sejati.
Makanya kitab kuning ada dua. Ada kitab kuning yang syar'i, ada kitab kuning yang sejati. Temukan dua-duanya. Kalau sudah menemukan dua-duanya, saya jamin gak takut mati lagi. Karena apa? Karena sudah ngalamin yang namanya ilmu mati sakjeroning urip. Jadi ilmu mati sakjeroning urip itu adalah ilmu luar biasa. Itu ilmu intinya para sunan, para wali. Cuman sekarang ilmu itu dianggap sepele. Para Rasulullah mengatakan dalam hadis, mut anta qabla mut, mut anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup, belajar mati selagi hidup. Orang tua kita jauh sebelum Rasulullah mengatakan itu sudah mengatakan harus belajar mati sakjeroning urip. Makanya Nabi Yunus kan ditelan ikan. Itu simbolik, bukan ditelan ikan beneran. Gak usah cari ikannya di mana ditelannya, gak penting. Tetapi lihat ketika ditelan ikan, apa yang dikatakan Nabi Yunus? Apa coba? Apa? La ilaha illa anta. Kok ditelan ikan tetapi ngomongnya la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ngalamin apa sih Nabi Yunus saat itu? Ngalamin apa? Itu adalah liqau. Itu adalah perjumpaan. Itu mengulang kembali kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Yes. Aku menyaksikan. Makanya saat itu yang dikatakan Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta. Itu esensinya. Saya berbicara esensi karena waktu saya terbatas. Saya ilmuwan. Saya membicarakan sesuatu selalu dengan bukti. Tetapi saya tentu tidak bisa membuktikan di sini. Kalau ingin membuktikan, ayo kita belajar. Ada ilmunya, ada caranya. Kalau cara membaca kitab kuning saja sudah ditemukan, yang syar'i, cara membaca kitab kuning yang hakiki pun sudah diwariskan oleh para sunan, para wali. Kuncinya ada pada diri kita semua. Ada pada diri kita semua. Cuman itu kunci selama ini dibiarkan begitu saja, belum kita gunakan. Lalu apa yang terjadi? Kita nggak kenal diri sejati kita yang sesungguhnya.